Kenapa kedatangan Dr. Zakir Naik ke Indonesia tiba-tiba dibatalkan dan ditunda? Inilah pengakuan langsung dari Koh Dondi, salah satu pihak organizer yang menjelaskan secara blak-blakan apa yang sebenarnya terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya hari ini sampai di markasnya Juragan 99, sebuah perusahaan transportasi yang sangat ternama ya, terutama di Kota Malang, dan mereka juga punya jaringan di banyak kota. Saya mengunjungi Juragan 99 ini dalam rangka untuk persiapan kedatangan Dr. Zakir Naik ke Indonesia tahun 2025, yang insya Allah nanti akan berlangsung ceramah di bulan Juli ya 2025. Nah, hari ini saya ingin bertanya-tanya kepada manajemen Juragan 99 untuk persiapan kedatangan beliau. Yuk kita ikuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Koh Dondi. Mas Andi, alhamdulillah sehat. Selamat datang di Juragan 99 Trans. Masya Allah, ini Juragan 99 Trans. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa, saya hari ini 17 Juni 2025 sedang berada di sebuah hotel yang Masya Allah ya, relatif masih baru. Bagus ya, bagus bukan main nih. Ini adalah Hotel Anaya Azana. Ini berseberangan dengan SMP Islam Al-Azhar IIBS ya, International Islamic Boarding School. Saya berada di hotel ini, di mana hotel ini berlokasi di Tawangmangu ya, Tawangmangu sekitar Surakarta. Dan saya berada di hotel ini dalam rangka mempersiapkan kedatangan Dr. Zakir Naik ke Indonesia yang insya Allah akan dimulai dari tanggal 28 Juni hingga 13 Juli 2025. Kenapa kedatangan Dr. Zakir Naik ke Indonesia tiba-tiba dibatalkan dan ditunda? Inilah pengakuan langsung dari Koh Dondi, salah satu pihak organizer yang menjelaskan secara blak-blakan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata ada masalah dana, penipuan, dan amarah dari Dr. Zakir Naik yang sudah terlanjur membeli tiket sendiri. Namun, kabar baiknya, Dr. Zakir Naik masih bersedia datang asal permintaan teknis dan logistik terpenuhi. Jadi ketika Kohani mengumumkan batal, malamnya itu saya ditelepon sama salah seorang temennya Dr. Zakir Naik sebenarnya. Ketika dia sedang ngomong sama saya, dia telepon Dr. Zakir. Jadi ketika saya tampar dia, terus saya saking gemesnya gitu, mau saya bawa ke polisi dan alhamdulillah saya laporkan polisi. Oh sudah. Karena dia berjalan. ada memalsukan tanda tangan untuk keluarin uang yayasan. Jadi yayasan itu uangnya nggak boleh keluar harusnya. Harusnya dia kirim uang dulu. Uang yang dari dia ini dipakai. Nanti kalau eventnya jalan, uang dari umat ini baru boleh dipakai. so, nyambung ceritanya Kohani ya. Iya. Jadi ketika Kohani mengumumkan batal, malamnya itu saya ditelepon sama salah seorang temennya Dr. Zakir Naik sebenarnya. Dia dari Kanada, dia telepon saya. Ketika dia sedang ngomong sama saya, dia telepon Dr. Zakir Naik. Jadi kita telekonferensi nih. Oh, telekonferensi berbarengan ya. Nah, Dr. Zakir Naik begitu ingat saya, karena kan saya pernah datang ke tempat dia 2 kali. Ya. Nangis lagi. Begitu dia ingat saya, langsung teriak dia, "Where have you been?" gitu. Oh gitu. Karena Dr. Zakir kan udah telepon Kohani selama 3 hari berturut-turut kan gak dijawab. Nggak dijawab. Ya, karena saya kunci ada laporan polisi baru saya ngomong. Oh gitu. Tanggung jawab saya ke beliau udah ini laporan polisi. Oh. Kalau enggak kan dikira kita kayak bohong atau ada kerjasama. Iya. Menimbulkan curigaan. Iya. Terus kok. Nah, jadi ketika saya ditanya begitu ya, saya jawab, saya ini kan bendahara di Yayasan DZN Indonesia. Jadi saya kan nggak ngikutin yang begitu-begituan lah, urusan dana dan segala macam kan saya ngikutin. Saya kan cuma ngitungin. Iya. Nah, jadi saya sendiri juga bilang, saya nggak terlalu ngikut apa ada kejadian apa. Saya tahu, tapi saya kan nggak terjun, saya nggak berani step in gitu. Iya. Kalau saya step in nanti sangkaan saya ngeduluin siapa-siapa gitu kan. Jobdesk lah, soal jobdesk. Terus setelah itu ya udah Dr. Zakir Naik ngobrol sama saya. Ini terus gimana katanya?
Ya, saya Itu bilang, masih kondisi teleconferencing dengan temannya itu. masih. Oh, bertiga. Masih, ya. Jadi temannya Dr. Zakir Naik ini memberikan beberapa saran Oke. bagaimana menghimpun dana. Oke. Termasuk kita disuruh untuk mendekati beberapa ormas Islam dan minta untuk menjadi co-organizer dan juga beberapa rencana untuk mendekati beberapa calon sponsor gitu-gitulah. Ya kita bicara dengan secara teknis gitu, akhirnya Dr. Zakir Naik nanya, kalau bikin yayasan di Indonesia berapa lama? Kalau cuma aktenya doang 2 hari, saya bilang gitu. Tapi kalau untuk sampai Kemenkumham, sampai NPWP, sampai ke bank itu bisa makan waktu kira-kira 2 mingguan kan. Nah, terus kamu ada yayasan? Ada lah, saya yayasan Garda Mualaf Indonesia, ngurusin mualaf, saya bilang gitu. Ya sudah pakai itu aja katanya. Digituin. Ini berarti mandat dari Dr. Zakir Naiknya langsung. Ya. Yang bilang pakai yayasan kamu aja Iya, gitu. Oke. Iya, ya kan dia nanya bikin yayasan baru berapa lama. Iya. Berarti kan dia ingin tetap ingin mengadakan acara ini dengan yayasan baru gitu maksudnya. Oke, iya. Nah, karena butuh waktu lama, makanya saya ada yayasan, ya akhirnya pakai yayasan yang saya punya gitu. Iya, iya. Ya, dari situ langsung hitung-hitungan. Nah, hitung-hitungan temannya Dr. Zakir Naik ini juga langsung menghubungi beberapa teman yang ada di Indonesia. Alhamdulillah ada 2 orang yang komunikasikan dengan saya sekarang. Ya sudah, kita langsung bikin rencana bagaimana kita menghimpun dana dengan dana sekian gitu. Sementara itu Dr. Zakir Naik juga memeriksa budget yang sudah pernah kita masukkan. Oke. Nah, di dalam mencari dana itu yang bikin saya pusing, waktunya jalan terus sambil nyari tempat, sambil ke mana-mana, ke Malang, Solo, memastikan gitu. Berarti ketika tampuk kepemimpinannya pindah ke Kodondi, berarti balikan nol lagi ya kok? Balikan Dari nol. soal lokasi, soal... Enggak, semuanya nol. Kohani sudah berbuat sesuatu. Iya maksudnya mencari lokasi berarti baru lagi dong? Atau Enggak. meneruskan yang kemarin? Enggak, meneruskan. Oke. Meneruskan. Jadi yang kan Kohani sudah ke Surabaya, sudah ke Malang, sudah ke Solo kan. Ya itu tinggal kita samperin lagi untuk follow up memastikan lagi. gitu karena berubah tanggalnya. Oh iya. Gitu. Nah, karena berubah tanggal jadi kan kita ingin memastikan bahwa tanggal ini tempat ini siap untuk tanggal yang kita minta gitu loh. Karena berubah gitu loh. Ada beberapa tempat yang akhirnya kita nggak bisa pakai, terus pada saat yang sama sambil update dari timnya Dr. Zakir Naik yang sedang di Indonesia, yang ditemani sama tim kita juga yang sedang survei, ya itu jadi infonya berubah terus gitu ya. Tapi alhamdulillah kemarin setelah pulang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, akhirnya kita fix, confirm Malang tanggal 10 Juli. Oke. Malang 10 Juni. Ya, Juli. Juli. Malang 10 Juli. Malang 10 Juli, Stadion Gajayana. Gajayana. Ya. Bandung, Lapangan Tritan. Bandung Lapangan Tritan. 12-13 Juli. 12-13 Juli. 2 hari. Iya. Maunya 2 hari, maunya. Masya Allah. Ya, maunya ya. Iya, Kita cuman akomodir dulu aja. Oke. Ya. Oke. Yang ketiga di Jakarta. 19-20 Juli. 19 dan 20 Juli Jakarta. Iya, Jakarta. Cuman yang di Jakarta ini baru tadi siang saya baru dapat kabar bahwa ternyata di JIS itu tidak bisa pakai area rumput. Oke. Walaupun ditutup grass cover, nggak boleh dipakai. Oke. Nah, sekarang mungkin sedang dipertimbangkan apakah masih mau di JIS atau mau di tempat lain. Kita ada 2 pilihan tempat lain yang juga sebenarnya cukup bagus sebenarnya. Oke. Ya, mohon maaf. Jadi kalau sampai sekarang saya belum bisa mengumumkan Jakarta di mana, bisa kita tunggu 1-2 hari inilah, insya Allah. Tapi tanggal Tetap 19-20. 19-20 Jakarta ya. Tetap, tanggalnya Oke. tetap. 3 tempat ini yang udah 3 kota ini udah fix. Di antara ini mungkin bisa ada tambahan, ya. Mungkin bisa ada tambahan satu antara ya atau sebelumnya mungkin bisa tambahan di kota Solo. Ya, tapi ini masih tentatif karena saya belum dapat konfirmasi dan punya tempat nih. Oke. Di rencananya insya Allah saya menawarkan Universitas Muhammadiyah Solo. UMS. Ya, di auditoriumnya mereka. Ya. Oh iya bagus tuh kok. Ya, saya tinggal tunggu konfirmasi aja. Jadi kalau di situ boleh, insya Allah nanti kita akan mampir. Ceramah Dr. Zakir Naik akan diadakan pada 19 Juli 2025 di Stadion Gajayana, Malang. Acara di Surabaya, Solo, dan Sidoarjo dibatalkan. Jakarta masih dalam proses negosiasi. Dr. Zakir Naik, nama besar dalam dunia dakwah internasional.
Dijadwalkan hadir di Indonesia pada 21 Juni 2025. Tapi tiba-tiba batal. Kenapa? Koh Dondi, salah satu pihak yang terlibat langsung dalam rencana acara ini, akhirnya angkat bicara. Ternyata, ada masalah besar di balik pembatalan itu. Ketua Yayasan Zakir Naik Indonesia, Anang Sadino, menjanjikan dana sebesar 4 miliar rupiah untuk mendanai seluruh acara. Namun hingga mepet waktu pelaksanaan, dana tak kunjung cair. Tempat belum fix. Panitia kelimpungan. Hingga akhirnya acara diumumkan batal. Dr. Zakir Naik marah besar. Bahkan beliau sudah beli tiket untuk puluhan orang. Dalam percakapan telepon antara Koh Dondi dan Dr. Zakir Naik, beliau bahkan membacakan ayat Al-Quran, menegur dengan keras. Namun kabar baiknya, beliau tidak membatalkan secara total. Dr. Zakir Naik ingin seluruh ceramahnya direkam dengan kualitas tinggi sekali. Beliau membawa kru, peralatan, hingga kamera super canggih sendiri, konon satu kamera bernilai $300.000. Tujuannya apa? Agar video ceramah ini bisa bertahan dan ditonton hingga 100 tahun ke depan dan bisa di Pace TV. Tapi panitia lokal tetap harus sediakan panggung, sound, lighting, LED screen, dan lainnya. Dananya dari mana? Harus dicari lewat sponsor. Kenapa tidak dimulai penjualan tiket? Penjualan tiket tidak diperbolehkan sama sekali oleh Dr. Zakir Naik. Semua harus gratis untuk umat. Itulah sebabnya yang membuat Koh Dondi pusing, tidak boleh menjual tiket. Setelah kekacauan ini, tim Koh Dondi kembali bergerak. Stadion Gajayana di Malang akhirnya resmi jadi lokasi ceramah tanggal 19 Juli 2025. Sedangkan acara di Surabaya, Solo, dan Sidoarjo resmi dibatalkan. Jakarta masih dalam proses. Tetapi tidak di JIS, kata Koh Dondi. Warga Solo, Surabaya dan sekitarnya diharapkan hadir di Malang. Selain ceramah, bisa sekalian wisata dan bermalam di kota dingin penuh sejarah ini. Perjalanan dakwah Dr. Zakir Naik memang penuh tantangan, bukan hanya di Indonesia, upaya pencekalan Dr. Zakir Naik terjadi di banyak negara. Penutup. Dr. Zakir Naik datang tanpa dibayar, hanya ingin berdakwah. Beliau membayar tiket sendiri, kru sendiri, alat sendiri. Yang beliau butuhkan hanya komitmen dari kita untuk memfasilitasi dan mendukung dakwah ini. Mari kita bantu. Mari kita viralkan. Mari kita infokan. Sampaikan bahwa Indonesia tetap siap menyambut beliau. Sampai jumpa, 19 Juli 2025, di Malang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kabar terbaru seputar Zakir Naik di Indonesia. Tinggalkan komentar jika Anda siap hadir di Malang.